pagi Bapak Ibu, dan jumpa lagi dalam Sapaan Firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Ada satu kisah seorang tukang becak bernama Bai Fang Li. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar nama itu. Seorang tukang becak yang ada di Tiongkok dan seorang yang luar biasa hebatnya. Hebat karena dia menjadi orang yang berguna, bukan karena hebat dalam arti posisi status sosialnya, tetapi dia seorang yang hebat karena dia berguna bagi banyak orang. Bai Fang Li adalah tukang beca yang menyisihkan selalu penghasilannya dari pekerjaannya sebagai tukang beca untuk diberikan kepada sebuah panti asuhan yang merawat anak-anak yatim piatu. Bai Fang Li telah menyisihkan uang dan memberikan uang itu kepada panti asuhan, dan ketika ditotal nilainya sebesar 350.000 yuan. Kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 445 juta rupiah. Bapak bisa bayangkan bagaimana seorang tukang becak bisa memberikan tabungannya sebesar itu. Seseorang yang mau menjadikan dirinya berguna, maka di sanalah dia menjadi hebat. Menjadi berguna jauh lebih penting dari sekedar menjadi hebat. Ada satu bagian dalam Alkitab, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 7 sampai 15. Hakim-Hakim 9 ayat 7 sampai 15. Sebuah perumpamaan menurut beberapa tafsir Perjanjian Lama ini adalah perumpamaan pertama di dalam Alkitab. Perumpamaan ini dikatakan oleh seorang bernama Yotam, anak dari Gideon. Mari kita lihat Hakim-Hakim 9 ayatnya yang ke-7 sampai 15. Begini firman Tuhan. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon yang lain? Lalu kata pohon itu kepada pohon ara, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon? Lalu kata pohon-pohon itu kepada semak duri, marilah jadilah raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang ada di gunung Libanon. Dari perumpamaan yang diberikan Tuhan melalui Yotam, anak Gideon, seorang anak yang masih tersisa dari keluarga Gideon setelah Abimelekh diurapi menjadi raja dan membunuh 70 orang keluarga dari keturunan Gideon. Yotam mengatakan tentang perumpamaan ini.
untuk mengatakan apa yang ingin Tuhan katakan. Bagaimana orang Israel telah memilih Abimelekh, telah memilih semak duri yang hanya menghadirkan kekacauan dan pembunuhan atas hidup mereka. Yotam mengingatkan orang-orang Israel untuk mendengar Tuhan. Kita juga bisa belajar dari perikop ini, kita bisa belajar bagaimana Tuhan juga mengingatkan kita melalui perikop ini. Supaya kita tidak jatuh kepada persoalan-persoalan dengan segala keinginan kita menjadi hebat, tetapi lupa menjadi berguna bagi Allah dan manusia. Kita lihat apa yang dikatakan dalam perumpamaan Yotam. Seperti pohon zaitun, seperti pohon ara, seperti pohon anggur yang berkata, mana mungkin kami meninggalkan panggilan kami untuk memberi minyak yang terbaik kepada Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin kami meninggalkan buah dan manisan yang terbaik untuk kami berikan pada manusia? Bagaimana mungkin kami meninggalkan air anggur yang manis yang terbaik bagi Tuhan dan manusia? Kita diajak belajar dari perikop ini bahwa menjadi hebat tanpa menjadi berguna itu tidak ada artinya, tidak bermakna. Bukankah dunia ini juga seringkali membawa Bapak, Ibu, dan saya menjadi orang yang hebat dan kemudian kehebatan itu menyeret kita dalam sebuah kondisi di mana kita lupa kemudian menjadi berguna. Kita belajar dari kisah ini, kita belajar dari kisah Bai Fangli, seorang tukang becak yang memilih untuk menjadikan dirinya berguna. Menjadi berguna tanpa peduli harus orang menjadikan diri kita hebat. Menjadi berguna bagi Tuhan, menjadi berkat, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, mengerjakan apa yang seperti Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita, dan kita menjadi berguna untuk kemuliaan Tuhan. Itulah panggilan Bapak, Ibu, dan saya. Hati-hati dengan godaan menjadi hebat yang membuat kita lupa untuk menjadi berguna bagi Tuhan dan manusia. Amin.